Terakhir kemarin mediasinya gagal kan, dia nggak datang di mediasi, cuma itu aja sih yang sebenarnya. Ada takut atau bagaimana sih dok? Waduh, aku nggak pengen spekulasi, kalian nih kompor. Dok, tapi harapannya apa sih dok dengan ini biar seperti yang maksudnya dokter berkali nggak pernah gaung-gaung. Ya sebenarnya aku berharap sih bisa diselesaikan dengan jalur damai ya, karena ini menurutku bukan masalah di komunikasi sih menurutku. Sekali lagi bilang kan, kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah, ya aku siap untuk memperbaiki kok. Sebagai manusia aku siap untuk memperbaiki. Tapi yang jelaskan, aku nggak ciptain bukan produk abal-abal, aku bukan mau celakain orang, aku juga nggak perkosa orang, aku nggak bius orang juga, nggak perkosa orang, aku juga nggak bukan melakukan kejahatan yang secara sengaja, bukan polosan. Ya kalau misalnya mau dicari, pasti kan setiap manusia ada kurangnya dan salahnya. Tapi kan harus mendengar dua sisi juga, mungkin dari pihak saya bagaimana. Ya saya siap perbaiki, tapi karena sudah gaduh kemana-mana dan sudah masuk ke ranah hukum, dari manajemen juga menyatakan keberatan juga, sehingga akhirnya melaporkan. Ya saya juga nggak berharap seperti itu sih, karena kan bagaimanapun juga beliau adalah sejawat saya kan. Ya saya doakan yang terbaik saja. Dok, sekarang Tetap membuka pintu komunikasi nggak sih dok terhadap dokter, apalagi bisa dibilang dokter selama ini kan selalu mereview produk dokter, salah satunya kemarin juga ya. Sebenarnya dari saya kan sudah berusaha untuk membangun komunikasi ya. Saya itu diarahkan oleh pertama yang akan saya itu Ustadz Felix Shaw. Ustadz Felix Shaw itu bilang, saya minta petunjuk dari Ustadz Felix Shaw kan, apa yang harus saya lakukan nih Pak Ustadz, saya ketemu masalah seperti ini, saya bilangkan. Saya juga agak ngerasa seperti itu, tapi saya difitnah, saya bilangkan ada beberapa hal yang merugikan saya, apa yang harus saya lakukan. Ustadz Felix Shaw bilang, samperin, datengin, dia bilang kan, abayun, ajak ngomong baik-baik. Tapi beliau juga nggak bersedia kan, bahkan beliau mengontenin kemana-mana. Ya nggak apa-apa kan, itu kan adalah itikat baik saya untuk mungkin kita komunikasi yuk berdua yuk, kalau nggak tetap kamera juga boleh kayak gitu, punya ngobrol apa yang memang saya kurang ya saya bisa perbaikin, saya perbaikin. Kalau misalnya saya punya alasan, saya akan nyatakan langsung kayak gitu apa masalahnya, supaya industri kita kan jauh lebih baik sih. Intinya sih itu sih, supaya industri kita tuh bukan kacau, bukan huru-hara, jadi lebih baik lah. Tapi kan beliau tidak bersedia, nggak mau. Ya bahkan kemarin juga mungkin beberapa masyarakat agak lupa waktu di podcast dengan Densu kan beliau yang ngundang dan nantangin berkali-kali kan, tadi itu nggak datang juga kan. Dan saya tuh berat hati untuk saya datang ke podcast tersebut. Sebenarnya saya nggak mau, tapi ya demi untuk bisa komunikasi ya udah kita datang. Tapi kan beliau juga nggak datang pada saat itu. Ya, jadi saya juga bingung harus mau ngapain lagi kayak gitu. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini? Bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi? Dan akhirnya ya masuk ke masalah hukum. Kalau sudah masalah hukum ya sudah, biarkan hukum aja yang komunikasinya via hukum saja. Dokter ada mungkin seperti apa dok peran skincare makin Sedih ya kalau kita ngelihat kan secara umum industri skincare di Indonesia kan ada penurunan ya, seluruh baik yang huru-hara ataupun juga yang tidak huru-hara semuanya mengalami penurunan. Dan kalau kita melihat juga skincare yang naik justru ada skincare China. Cukup sedih sih saya ngelihatnya sih, bukan hanya skincare sih, klinik-klinik kecantikan juga terdampak, membuat industri lokal di Indonesia juga lesu saya ngelihatnya. Itu yang buat saya tuh sedih loh kayak gitu, karena saya ini yang salah satu yang melakukan edukasi dari awal ya. Saya cinta banget dengan industri ini. Ketika saya ngomongin skincare abang-abang pun saya nggak babat habis semuanya. Saya cuma ngomong itu berbahaya, saya ngingetin masyarakat itu berbahaya tuh, saya nggak babat habis industrinya. Bahkan industrinya kan berkembang terus kan akhirnya kan. Yang saya benci itu adalah ya skincare abal-abalnya. Kalau kayak sekarang kan jadinya kemana-mana, dan jadinya huru-hara sampai ke, saya nggak tahu ya, hal-hal pribadi juga kan dikomentarin. Nah, menurut saya kalau misalnya kita review skincare abal-abal, kasih edukasi tentang skincare, edukasi aja. Kalau saya mau edukasi nih ya, narkoba itu jelek nih, ya sudah, kasih edukasi aja, nggak perlu saya ceritakan sampai yang ngejualnya istrinya apa, sampai yang ngejualnya ke apa namanya umrohnya bagaimana, ngebiayain siapa atau belinya apa. Saya pikir itu nggak tepat ya, kalau menurut saya sih ya. Dok, mengenai Ayu Aulia yang baru saat ini podcast dengan dokter, mungkin seperti apa sih kemarin ceritanya nih? Dikit aja. Saya nggak komen dulu ya. Ya udah, kalau mengenai untuk podcastnya Sarwenda seperti apa nih ya?